bersyukur lagi kita untuk hari ini kita berkumpul bersama-sama. Kita memuji memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sebelum kita meneruskan dengan pujian dan penyembahan kita pagi ini, saya akan membawa kita dalam doa. Haleluya Bapa, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa atas kesempatan yang telah Kau berikan untuk setiap pribadi kami ya Tuhan. Dimanapun kami berada pada pagi ini ya Bapa, Engkau ya Tuhan yang akan beserta dengan kami ya Tuhan. Setiap pujian dan penyembahan yang akan kami angkatkan ya Bapa hanyalah untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami mengundang ya Tuhan, agar Roh Kudus-Mu ya Bapa yang menyertai kami ya Tuhan, dari awal hingga akhir ya Tuhan ibadah kami pada pagi ini. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Dan mari kita siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. Haleluya. Mari kita teruskan dengan pujian kata kita yang mengatakan Roh Kudus. Terjunlah
pada pagi ini ya Tuhan. Kami berlutut di hadapan Engkau ya Tuhan, menyerahkan hati kami, menyerahkan pribadi kami dalam tangan-Mu Yesus. Oh haleluya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu ya Bapa yang terus bekerja di dalam setiap pribadi kami ya Tuhan. Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang akan terus bekerja dalam setiap keluarga kami ya Bapa. Oh haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, karena setiap pujian dan penyembahan ini ya Tuhan kami angkatkan untuk Engkau. Dan ke Tuhan kami ingin menyerahkan ya Bapa. Seterusnya ya Tuhan, ibadah kami dalam tangan-Mu. Firman-Mu yang akan disampaikan ya Tuhan, agar Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang memakai hamba-Mu ya Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu ini ya Tuhan, agar terus menjadi berkat bagi setiap kami ya Bapa, agar berbawa harum hadapan-Mu ya Tuhan. Oh haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Oh haleluya Tuhan, semua ini kami panjatkan untuk kemuliaan nama-Mu. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Salam dan selamat pagi kepada jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat beribadah sekali lagi secara online pada pagi ini. Ya, terima kasih kepada tim pelayanan, pujian, dan penyembahan yang telah membawa kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah segala pujian itu hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus, karena Dialah yang layak dipuji dan layak disembah. Saudaraku, meskipun ibadah kita jalankan secara online, namun kita mengharapkan agar jemaat Tuhan dikuatkan dan dipuaskan melalui pujian penyembahan dan firman Tuhan yang akan disampaikan. Jemaat Tuhan, marilah kita sama-sama berdoa agar terjadinya pemulihan, pembebasan di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, dan dalam kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Baik pemulihan dari aspek kehidupan iman dan kehidupan jasmani kita. Saudaraku, di dalam masa sukar ini mari kita mencari Tuhan, serahkan hidup kita kepada Tuhan, karena waktunya hampir dekat. Persiapkanlah diri kita dan nantikanlah Tuhan, karena tidak ada seorang pun yang tahu bila Ia datang kembali. Jangan kita menyia-nyiakan waktu kita, tetapi pergunakanlah waktu kita untuk memuliakan Tuhan dan melayani Tuhan. Nah, saudaraku, sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, menyerahkan firman Tuhan yang akan kita sama-sama belajar pada pagi ini. Nah, mari kita berdoa dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, pagi ini kami bersyukur karena kami dapat memuji dan menyembah Engkau. Dan sebentar lagi kami akan belajar daripada firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dan lindungi hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biarlah kata-kata Tuhan yang hamba-Mu sampaikan kepada jemaat-Mu. Hamba-Mu ingin agar firman-Mu berkarya di tengah-tengah kami, agar melalui firman-Mu ini kami dikuatkan, dipuaskan, dan disegarkan. Tuhan berkati pendengaran jemaat-Mu, agar jemaat-Mu mudah memahami dan mengerti apa yang firman Tuhan katakan melalui hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa, ini doa kami yang kami angkatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, saudaraku, tajuk firman Tuhan yang saya kongsikan untuk kita pada pagi hari ini yaitu tentang hal kesetiaan. Saudaraku, minggu yang lepas saya telah mengungsikan firman Tuhan yang bertajuk Diam Tuhan Berperang bagi kita. Firman Tuhan menceritakan tentang Tuhan berperang melawan tentara Mesir yang mengejar orang Israel ketika mereka ingin menyeberangi Laut Tabrau. Kesemua tentara Mesir yang mengejar mereka itu terkorban karena ditelan lautan Tabrau. Dan kesemua bangsa Israel yang berjalan menyeberangi Laut Tabrau pula terselamat sampai ke seberang. Nah, saudaraku, Tuhan berpesan agar bangsa Israel keluar daripada tanah Mesir dan pergi beribadah kepadanya. Dan Tuhan juga ingin agar mereka setia dan patuh
kepada hukum Taurat yang Tuhan sampaikan melalui perantaraan Nabi Musa. Namun sungguh menyedihkan, bangsa-bangsa Israel tidak setia pada kehendak Tuhan. Malah mereka selalu bersungut-sungut dan mereka seringkali melanggar ketetapan hukum Taurat. Dan akibatnya ada di antara mereka tidak dapat masuk ke tanah perjanjian yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Karena sikap tidak setia mereka itulah yang telah menghukum diri mereka sendiri, sehingga mereka tidak dapat memperoleh keselamatan dan masuk ke tanah perjanjian yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Nah, saudaraku, teks firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini yang saya ambil dari Injil Matius bab yang ke-25 ayat 14 hingga yang ke-30. Firman Tuhan ini berkata demikian, ayat 14, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri dan memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang seorang lagi 1 talenta. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian, juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhan. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhan. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campaklah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, saudaraku, teks firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini menceritakan tentang kisah seorang tuan yang mempercayakan hartanya kepada 3 hambanya. Ia membagikan hartanya sesuai dengan kesanggupan mereka masing-masing. Ada yang menerima 5 talenta, ada yang menerima 2 talenta, dan ada yang menerima 1 talenta. 2 hamba yang menerima 5 dan 2 talenta itu menjalankan tanggung jawab mereka, lalu mereka mendapat hasil 2 kali lipat. Namun hamba yang mendapat 1 talenta itu pergi menyembunyikan talentanya, dan akhirnya ia tidak mendapat apa-apa hasil dari talenta yang tuannya berikan kepadanya.
Ketika tuannya datang kembali, didapati dua hamba yang diberi 5 talenta dan 2 talenta itu berhasil. Tetapi yang diberi 1 talenta itu tidak berhasil. Akibat daripada ketidaksetiaan hamba itu, yang mempunyai, yang diberi 1 talenta itu, ia ditangkap dan dicampak ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Tetapi 2 hamba yang setia tadi mendapat kebahagiaan bersama dengan tuannya. Nah, dari teks firman Tuhan yang kita baca ini, kita akan belajar mengenai hal kesetiaan. Sikap setia yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Seberapa banyak talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan ingin kita setia dan bertanggung jawab terhadap tugas yang Ia percayakan kepada kita. Tujuan Yesus memberi perumpamaan ini untuk menegur dan menasihati kita agar kita setia dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dipercayakan kepada kita. Makna setia di sini adalah taat, ikut perintah dan patuh. Contohnya seorang tentara harus patuh atau taat terhadap arahan ketuanya supaya diperkenankan oleh ketuanya. Nah, saudaraku, ada 3 bahagian yang ingin kita pelajari dari teks firman Tuhan ini. 3 bahagian ini akan memandu kita untuk memahami maksud Tuhan melalui perumpamaan ini. Jadi bahagian pertama yang akan kita pelajari yaitu dalam hal apakah kita setia. Dan yang kedua, ukuran kesetiaan dan akibat tidak setia. Nah, mari kita melihat bahagian pertama, dalam hal apakah kita setia. Yaitu di dalam hal menjalankan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Kita masing-masing diberi talenta. Ada yang mendapat banyak dan ada yang sedikit. Namun nilai kesetiaan yang sangat penting. Apakah gambaran talenta yang Tuhan berikan untuk kita? Talenta itu adalah karunia dan pelayanan. Tuhan mempercayakan pelayanannya bagi kita. Jadi hendaklah kita berusaha mengerjakan pelayanannya dan bukan mengabaikan pelayanannya itu. Seperti hamba yang diberi 1 talenta itu, ia menyembunyikan talentanya di dalam tanah. Nah, saudaraku, berapa banyakkah talentamu yang Tuhan berikan? Sikap setia itu merupakan sikap yang perlu ada di dalam kita mengerjakan pelayanan Tuhan. Dan hanya hamba yang setia dan yang baik mampu untuk mengerjakan tanggung jawab yang diberikan tuannya kepadanya. Tetapi hamba yang tidak setia selalu memperhitungkan kerugian dalam dia mengerjakan pelayanan Tuhan. Nah, saudaraku, di mana posisi kita? Apakah kita hamba yang setia ataupun hamba yang tidak setia? Jika kita tergolong dalam hamba yang tidak setia, bertobatlah, karena masih ada waktu untuk kita berubah. Bahagian yang kedua yang akan kita pelajari yaitu tentang ukuran kesetiaan. Ukuran kesetiaan yang diukur oleh Tuhan tidak terletak pada banyak atau sedikit talenta tersebut, tetapi ukuran kesetiaan itu terletak pada tanggung jawabnya dalam mengerjakan tugas yang telah dipercayakan kepadanya. Apa kata Tuhan itu kepada hamba yang diberikan 5 talenta dan 2 talenta? Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Ukuran kesetiaan itu adalah bertanggung jawab. Tuhan ingin kita bertanggung jawab pada pelayanan Tuhan. Jangan kita abaikan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, tetapi berusahalah mengerjakan pelayanan Tuhan itu. Kita ingin Tuhan berkata demikian kepada kita, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Karena itu, setialah di dalam perkara kecil, maka engkau dipercayakan di dalam perkara yang besar. Bahagian yang ketiga yang kita pelajari
Dari bagian teks firman Tuhan ini, akibat tidak setia. Hamba yang diberi 1 talenta menyembunyikan talentanya, dan apabila tuannya kembali, hamba yang tidak setia itu dicampak ke dalam kegelapan yang paling gelap, yaitu dapur api kebinasaan. Meskipun pelayanan kita hanya kecil nilainya bagi dunia ini, tetapi bagi Tuhan nilainya sangat besar. Oleh itu kerjakan pelayanan kita dengan setia. Walaupun pelayanan kita hanya membersih gereja, meskipun pelayanan kita hanya menyambut tetamu, menjaga gereja, tetapi kerjakanlah pekerjaan itu dengan setia. Firman Tuhan katakan upahmu besar di surga. Nah, jadi saudaraku, bagaimana kita dapat hidup dalam kesetiaan? Yaitu bersandar pada kesetiaan atau kasih karunia Tuhan yang tidak berubah. Meskipun kita tidak setia, tetapi Allah tetap setia. Kebenarannya ini akan mendorong kita untuk bertumbuh dalam kesetiaan dan bangkit kembali ketika kita jatuh di dalam ketidaksetiaan seperti Raja Daud alami. Karena Tuhan tetap setia dan kasih karunia-Nya senantiasa dinyatakan di dalam kehidupan Raja Daud yang memotivasikan Daud untuk terus setia kepada Tuhan sehingga akhir hidup Daud. Dan demikian juga pada diri kita, kesetiaan Tuhan memotivasikan kita supaya kita senantiasa setia di hadapan Tuhan. Jadi yang kedua, bagaimana kita dapat hidup dalam kesetiaan, yaitu kita belajar untuk setia mulai dari perkara yang kecil. Mulakan dengan setia membaca Alkitab, mulakan dengan berdoa, mulakan dengan berbakti, mulakan dengan memberi persembahan kepada Tuhan, persembahan syukurmu kepada Tuhan, dan melakukan dengan penuh bertanggung jawab tugas-tugas yang dipercayakan kepada kita. Mari kita belajar daripada yang kecil, dan maka engkau akan dipercayakan kepada perkara yang besar. Saudaraku, sikap setia merupakan salah satu daripada buah roh yang ditulis dan disenaraikan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 hingga 23e. Firman Tuhan yang berkata demikian, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sikap setia merupakan salah satu daripada buah roh yang ditulis oleh Paulus dan semestinya dimiliki oleh orang-orang percaya kepada Tuhan. Kesetiaan adalah bahagian dari sikap atau karakter Allah. Kita Mazmur 33 ayat 4 berkata, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Dan Ibrani pasal 13 ayat 5b pula menjelaskan bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kita, dan Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Meskipun kita tidak setia kepadanya, tetapi Tuhan tetap setia kepada kita. Saudaraku, Tuhan mencari hamba-hambanya yang setia kepadanya. Tuhan senantiasa mencari hamba-hamba yang setia kepadanya, yaitu saya dan saudara-saudara semua. Keselamatan itu dijanjikan kepada orang yang setia. Firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal 10 ayat 22, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Keselamatan berpihak kepada orang yang setia kepada Tuhan, meskipun dunia membencinya. Di dalam kitab Ulangan menjelaskan bahwa Tuhan memberkati orang-orang Israel yang setia kepadanya. Apakah berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada orang Israel yang setia kepadanya? Yaitu Ulangan pasal 44, bahwa mereka akan tetap hidup, mereka akan selamat di bawah naungan Tuhan.
Dan Ulangan pasal 6 ayat 25 juga mengatakan keadaannya selalu baik. Mereka senantiasa terpelihara oleh Tuhan. Tuhan memelihara keluar masuk mereka. Sewaktu mereka berada di padang gurun, Tuhan senantiasa memelihara mereka dan memberikan mereka keadaan kehidupan yang senantiasa baik. Dan yang ketiga, Ulangan pasal 7 ayat 12 hingga 13, bahwa Allah akan menepati janji kasih setia dan Ia akan mengasihi serta memberkati mereka, yaitu keturunan dan ternakan mereka. Dan inilah janji-janji Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada bangsa Israel apabila mereka setia kepadanya. Jadi saudaraku, percayakah kita Tuhan melakukan hal yang sama bagi kita jika kita setia kepadanya? Kalau Tuhan memberkati orang Israel yang setia, Tuhan juga akan memberkati kita yang setia. Seperti yang dilakukan Tuhan kepada hamba yang setia. Hambanya mendapat hak untuk turut dan masuk dalam kebahagiaan Tuannya. Saudaraku, sebagai kesimpulan daripada bahagian firman Tuhan yang kita telah kongsikan pada pagi hari ini, setialah kepada Tuhan dalam kita mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Sekecil manapun pelayananmu bagi dunia ini, tetapi tetaplah setia kepada Tuhan, karena Tuhan terlebih setia kepada kita. Nah, saudaraku, mari kita berdoa, menyerahkan firman Tuhan yang telah kita kongsikan pada pagi hari ini. Dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Berkati setiap jemaat-Mu yang telah mendengar firman Tuhan pagi ini. Tuhan, memberikan kesedaran kepada kami supaya kami senantiasa setia kepada-Mu. Jika selama ini kami tidak setia kepada-Mu dalam kami menjalankan pelayanan Engkau ya Tuhan, Tuhan ampunilah kami. Bila di hari-hari mendatang kami tetap setia kepada-Mu, sama seperti hamba yang dipercayakan 5 talenta dan 2 talenta ini. Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami belajar ini menjedarkan kami, supaya kami tidak mengikuti sikap hamba yang diberi 1 talenta ini. Akhir hidupnya binasa karena dia tidak setia pada Tuannya. Terima kasih Tuhan, berkatilah jemaat-Mu yang telah mendengar firman-Mu ini. Kuatkan dan teguhkan iman jemaat-Mu. Lindungi kami dan cukupkan segala keperluan kami di hari-hari yang akan mendatang. Dalam suka duka yang kami lalui, bila kami tetap setia kepada Tuhan. Saudaraku, terimalah doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau damai kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini dan sampai selama-lamanya.